Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang di acara Bubur Kental Manis. Buka-bukaan rahasia kesehatan digital bersama Aryani dan Anis. Sik Mbak, ini acara apa ya? Ini acara ngobrol-ngobrol tentang kesehatan digital, Pak Anis. Waduh, ini topik yang saya suka banget. Saya tahu itu. Karena ini sudah sesuai dengan bidang saya. Betul sekali. Dan juga karena 2 tahun ini kita udah ada pandemi, nggak pernah kumpul-kumpul. Makanya ini tombol kangen ya, betul, Pak Anis ya. Betul. Dan Mbak Aryani ini kan saya kira kita di gedung Pasca Sarjana Tauhid Foundation, gedungnya sudah megah kayak gini. Habis hujan, enaknya makan bubur memang. Bubur kental manis ya. Betul. Oke, maka kita di sini sore hari ini kita ngobrol di Bubur Kental Manis yang akan update setiap bulan dengan berbagai varian rasa, Pak Anis. Wow, varian rasanya itu kalau para pencinta bubur itu sukanya itu kalau makan bubur itu, kalau Mbak Aryani itu bubur yang diaduk atau tidak diaduk? Saya suka yang diaduk karena rasanya lebih seru. Yang kental atau yang banyak kuahnya? Yang kental, Pak Anis. Nah, apapun varian rasanya, diaduk, manis, tidak manis, kental atau tidak kental, tetap kesehatan digital. Betul sekali. Kenapa sih mesti kesehatan digital, Pak? Satu, karena setelah pandemi kita tahu ada pembatasan fisik, bahkan layanan kesehatan pun sekarang dipermudah dengan digital. Iya, betul Orang sekali. olahraga pun sekarang juga menggunakan perangkat digital. Oh iya, betul juga. Ya, jadi memang ini topik yang menurut saya ke depan itu akan menjadi semakin penting. Oke, seru banget ya. Seru banget. Kita ngobrol-ngobrol di Bubur Kental Manis kita di sini. Nah, sore hari ini di edisi perdana kita di Bubur Kental Manis, kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa pendidikan dokter FKKMK UGM yang katanya Pak Anis, itu skripsinya beda banget dengan mahasiswa kedokteran pada umumnya. Mengapa? Katanya sih karena skripsinya itu ngomongin tentang kesehatan digital. Kata siapa? Kita tanya aja deh ya. Tadi saya udah janjian. Nah, ini dia. Moga. Sebentar. Saya tak pindah. Selamat datang, Sekar dan Rira. Mbak Aryani ini jangan menipu saya ini. Ini bimbingan saya. Oh iya, betul ya. Bimbingan saya juga ya. Ternyata bimbingan kita berdua. Bimbingan kita berdua ya. Oh ya. Senang sekali ya Pak Anis ya punya bimbingan yang beda. Tidak hanya beda, topiknya juga saya kira memang sangat menantang dan mungkin ke depan itu akan banyak yang mengikuti jejaknya Sekar dan Rira. Wah, luar biasa. Jadi pionir nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang di acara kita nih Bubur Kental Manis. Kita juga yang terima kasih Bu udah diundang ke sini. Dan saya itu senang sekali ya punya bimbingan skripsi dari awal sampai akhir nggak pernah ketemu. Oh iya betul. Di acara yang lain. Iya betul. Saya pertama kali ini loh ketemu Rira. Ya ampun, senang banget ya ketemu Sekar juga baru pertama kali ini. Apa kabar Rira? Baik Pak Anis, Sudah koas ya? Sudah koas sampai disempatin ikut makan bubur kental manis. Bubur kental manis ya nanti kalau udah maghrib. Jadi pas lagi pas ya. Oke, Sekar sama Rira katanya kan skripsi kalian itu beda banget dengan skripsi-skripsi teman-teman kalian gitu. Ya walaupun kita betul. Meskipun beda, kita juga yang satu ya menurut saya yang menarik adalah kita nanti akan bincang-bincang tentang skripsinya mereka. Tidak hanya dengan Sekar dan Rira. Oh, sama siapa lagi Pak? Nah, di acara ini kita juga ada tamu istimewa. Wow. Sangat istimewa. Waduh, senang sekali nih. Saya undang nih tamu udah saya. istimewa ya tamunya. Udah berkenal belum ya? Dokter Brian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Dokter Brian. Halo Dok. Semuanya yang ada di studio. Aduh. Halo Dokter Brian. Halo Dokter Brian, apa kabar Dok? Ini adalah tamu istimewa. Dokter Brian ini alumni UGM loh. Wow, ternyata. Selamat datang kembali di Selamat datang di UGM. kampusnya UGM. Waktu Bu Brian ngambil S2 di sini, gedungnya belum semegah ini saya kira. Betul. Tapi saya kira kalau gedung di sini masih kalah megahnya dengan gedung di belakangnya Bu Brian. Iya kayaknya ya. pastinya. Karena Bu Brian beliau adalah bertugas di kantor staf kepresidenan RI. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih ya Dokter Terima kasih Brian ya. sudah bersedia hadir.
Baik, selain Bu Brian, kita juga ada tamu kita yang tidak kalah hebatnya. Ada lagi tamu. Ya, kalau Bu Brian itu kantor staf kepresidenan. Kalau teman kita yang satu ini dulu malah presiden. Waduh. Presiden Asosiasi Health Tech Indonesia atau Chairman Asosiasi Health Tech Indonesia. Siapa itu? Selamat sore, Dr. Bimo. Halo. Halo, Dr. Bimo. Belum datang kayaknya. Mungkin masih terjebak macet. Beliau di Jakarta kan ya? Di Jakarta. Oke, nanti kita tunggu Dr. Bimo. Ternyata warung bubur kental manis kita banyak tamunya ya? Banyak tamu. Laris. Ya. Oke. Gimana Pak sambil nunggu Dokter Bimo? Oh, Dokter Bimo sudah datang Pak. Halo Dokter Bimo. Halo, Dr. Bimo. Belum terdengar suaranya Dok. Belum terdengar suaranya? Pak Bimo belum kedengeran suaranya? Halo, belum? Udah sampai berjuang mengalahkan macet ya. Oke. Ya, mungkin sambil ngecek ke suara. Ya, baik. Ya, Dr. Bimo ini adalah Ketua Asosiasi Health Tech Indonesia. Saya kenal Dr. Bimo itu semenjak Dr. Bimo semester berapa ya? Beliau di Atmajaya itu bikin acara tentang digital health. Dan saya waktu itu ketemu pertama kali dengan Dr. Bimo. Dan Tahun sekarang berapa itu sudah bicara digital health? jangan tanya tahun ya. Oke. Itu sensitif, Pak. Baiklah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu Pak Anis ya, Ya. dengan Sekar dan Rira. Sekar Ya. dan Rira katanya kan skripsi kalian benar-benar beda nih. Walaupun kita berdua tahu sih isinya. Tapi dong boleh diceritakan kepada pencinta bubur kental manis kalian. Apalagi ini juga tayang di channelnya Ina Health yang subscribernya udah lebih dari berapa? 130-an ribu. 130-an ribu atau 130 juta ya? 130 ribu. Sun akan menjadi juta dan nanti akan dikomentari juga oleh Dr. Bimo dan Dr. Brian. Boleh diceritain apa sih skripsinya tentang apa? Oke, mungkin nanti dari saya nanti Rina bisa nambahin ya. Jadi skripsi kita berdua itu berhubungan dengan telemedicine. Nah, kita ngelihat karena kondisi pandemi COVID-19, terus tren dari telemedicine meningkat di Indonesia, jadinya kita berpikiran untuk asik nih kayaknya bikin skripsi mengenai telemedicine, terus kita ngambil mHealth Apps yang berkaitan juga dengan self-screening COVID-19 dan juga rujukan COVID-19 gitu. Oke. Kalau dari saya juga mirip-mirip sih Bu sama Sekar, cuman kalau saya itu kan ada tambahan terkait sistem rujukannya ya Bu ya. Jadi kemarin itu kenapa sempat berpikiran untuk mengambil sistem rujukan karena di kita itu kan ada yang namanya continuum of healthcare gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya hanya berkonsultasi lewat telemedicine itu kan sebenarnya sayang informasinya kalau tidak ditindaklanjuti untuk rujukan atau untuk pelayanan lebih lanjut. Jadi kemarin juga saya karena isu tersebut saya juga tertarik untuk menilai sistem rujukan yang ada di Indonesia begitu Bu terkait dengan telemedicine-nya. Nah itu kalau menilai aplikasi mHealth atau mobile health caranya gimana sih? Nah, kebetulan kemarin sebenarnya untuk cara mengevaluasi aplikasinya banyak ya, Rir, pilihannya. Tapi yang kita gunakan itu menggunakan kuesioner mobile apps rating scale. Nah, ini tuh salah satu kuesioner atau alat instrumen yang sudah banyak digunakan di seluruh dunia. Dan di Indonesia juga kita menggunakan instrumen ini untuk menilai aplikasi tadi. Jadi ada total 7 aplikasi yang sesuai dengan kriteria inklusi tadi gitu. Untuk penggunaan dari Mars-nya ini juga sangat mudah Bu, bisa mudah untuk diikuti gitu ya, karena untuk di jurnal yang menyebutkan terkait Mars itu juga ada video untuk cara penggunaannya. Jadi kami diberikan video untuk training dan diberikan salah satu aplikasi juga ya untuk training untuk memberikan agar pemikiran kita dan pemahaman kita terkait dengan cara penggunaannya itu juga sama begitu Bu. Jadi sangat mudah diaplikasikan untuk kemudian penelitian-penelitian selanjutnya gitu. Sangat mudah digunakan. Nah kita tahu kan kalau di beberapa literatur saat ini ada kurang lebih 300.000 mHealth apps Ya, tadi yang ada di disebutkan, Play Store. tadi sempat disebutkan 7 yang yang dievaluasi yang ya. dievaluasi. Secara global itu kita ada 300-an ribu. Dan itu nanti Mas Bimo saya kira bisa cerita kalau di health tech itu kita ada berapa. Jadi yang dievaluasi baru 7, padahal itu potensinya
banyak. Jadi tadi Rara bilang kalau misalnya mau digunakan lagi, saya kira potensial untuk topik-topik Betul, lainnya Pak. ya. Iya, betul. Iya. Terus kenapa bisa landing ke 7 app tadi, ceritanya gimana? Terus sempat melihat berapa? Pastinya lebih dari 7 dong ya, yang awalnya dilihat. Jadi awal mulanya kita menentukan target, kita pilih aplikasinya fokusnya di Android. Karena kalau di Indonesia sendiri ternyata lebih banyak pengguna Android. Oke. Terus hasil kita menggunakan Google App Store. Jadi kita pilih aplikasi yang top free. Di situ kira-kira ada 200 aplikasi di Google App Store yang available di Indonesia. Terus kita pilih kriteria inklusinya itu berdasarkan dari ratingnya, kira-kira di atas 4 ratingnya. Terus bahasa Indonesia, dan dia juga ada menyediakan self screening atau symptoms checking gitu. Jadi bisa untuk konsultasi pasien-pasien yang ingin menanyakan apakah dia memiliki kondisi yang terkait COVID-19 atau tidak. Jadi ngeliatin 200 itu Iya, 200 aplikasi kita cek satu-satu. Itu nggak ngerasa takut ketinggalan sama pelajaran, praktikum, yang lain-lain gitu? Enggak sih, Bu. Enggak dong, Bu. Soalnya seru, Bu. Iya, soalnya seru ya. Buat refreshing dari perkuliahan Iya, waktu betul. itu. Refresh, Pak. Jadi kesehatan digital itu untuk Malah menyehatkan. refresh. Ya, memang digital jadi Malah lebih balance sehat ya, lebih sehat. Terus gimana cara ngerjainnya berdua nih? Kalau kemarin itu setelah kita mendapatkan 7 aplikasi itu, Bu, jadi kita ambil dulu informasi-informasi umumnya untuk seperti pembuatnya siapa, tahun terakhir di update-nya, dan yang lainnya. Kemudian setelah kita membuat semacam dummy table seperti itu, Bu, untuk memasukkan informasi-informasi yang ada di setiap aplikasinya. Kemudian kita baru assess menggunakan Mars Tool itu. Nah, untuk Mars Tool itu kan umumnya untuk tiap-tiap aplikasi itu seperti engagement-nya, estetik, dan functionality. Nah, kemudian nanti setelah itu baru kita fokus ke SCAR, sign and symptoms, kalau saya ke sistem rujukannya. Nah, itu temuan yang paling penting apa? Terkait dengan self-screening. Terkait Kita self-screening. itu seperti apa? Bisa membantu nggak untuk self-screening COVID? Bisa membantu, Pak Anies. Kalau untuk kriterianya sendiri yang dicantumkan atau yang didesain oleh aplikasi tadi sebenarnya sudah sesuai dengan kriteria yang sudah dikeluarkan oleh dari Kementerian Kesehatan, betul, untuk screening COVID-19. Tapi yang mungkin bisa ditingkatkan tadi untuk real time data, keperluan dari surveillance data. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan lewat aplikasi mHealth tadi sebenarnya bisa banget untuk diintegrasikan atau dikirimkan langsung ke Kementerian Kesehatan seperti itu. Jadi data sampai sekarang masih tersimpan di app-nya masing-masing ya? Iya, belum tentu semuanya bergabung ke sistemnya pemerintah. Iya, betul. Sudah ada beberapa yang memang terintegrasi, tapi belum semuanya benar-benar terintegrasi seperti itu. Oke. Ya. Mungkin kalau dari saya kemarin itu saya fokusnya ke sistem rujukan ya, Pak. Ya, ini juga berkaitan dengan informasi yang didapatkan melalui self screening. Karena ternyata untuk informasi yang didapatkan itu hanya berhenti di electronic medical records yang dimiliki setiap aplikasi aja, Pak. Jadi belum terintegrasi secara nasional. Oleh karena itu setelah saya lihat memang ternyata dari Kementerian Kesehatan juga udah mengeluarkan blueprint terkait strategi transformasi digital yang terbaru banget ya. Yang mana menurut saya sangat menarik. Iya, betul. Menurut saya sangat menarik karena apabila tidak diintegrasikan itu kan tidak bisa melanjutkan sistem pelayanannya gitu ya, Pak ya. Apalagi di zaman yang sekarang. Kemarin setelah saya melakukan beberapa percobaan terkait dengan aplikasinya itu memang pada akhirnya hanya berhenti di silakan menghubungi rumah sakit terdekat. Jadi tidak ada sistem yang memastikan bahwa memang pasien tersebut memang mengunjungi fasilitas pelayanan itu. Belum ada sistem yang memang betul-betul membantu pengguna untuk langsung connect ke rumah sakit yang memang dibutuhkan. Iya, betul. Nah, ini saya kira menarik nih. Ini kan tadi kita topiknya kita adalah dari skripsi ke rekomendasi. Ini skripsinya teman-teman itu sampai memberikan rekomendasi kira-kira bagaimana arah kebijakan kesehatan digitalnya pemerintah, bagaimana agar sistemnya itu terintegrasi satu sama lain. Nah, kelihatannya kalau yang berkaitan ini kita perlu mendengar komentar atau tanggapan dari para narasumber ini. Selamat sore, Dr. Brian. Selamat sore. Gimana, Dr. Brian? Tadi mendengar bincang-bincang kami nggak bahwa ada skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa FK mengevaluasi apps kesehatan yang sudah ada dan menemukan ada beberapa gaps yang kelihatannya perlu kita tambah, perlu kita perbaiki terkait dengan integrasi, terkait dengan pertukaran data. Mungkin ada perspektif dari Bu Brian, dari pemerintah kira-kira akan seperti apa? Pertama-tama saya setuju juga ya bahwa ada beberapa
Wah, ada loh ya. Ada orangnya wujud di sini. Iya, yang melakukan penelitian seperti ini. Biasanya kan SK maunya tulis. Iya. Ini kan ada anak tidak ada fasilitas. Iya. Tapi juga apps begitu yang Iya. yang diteliti gitu. Jadi menarik. Kalau dari kami kebetulan memang sebelum pandemi itu kita dari kantor kami sudah melihat tren penggunaan e-health ya atau telemedicine atau telehealth itu ada kecenderungan meningkat. Dan sebetulnya sudah kita mitigasi ini kalau tidak hati-hati akan ada banjir aplikasi dan pada waktu itu kita melihatnya itu ada dua jenis besaran besarannya. Ada apps yang berbayar istilahnya jadi dikembangkan oleh swasta itu berbayar, ada juga yang tidak berbayar, pada itu berbayar. Tetapi di sisi lain, pemerintah, waktu itu pemerintah ada sedikit ya, tapi sudah sangat diutamakan sebenarnya untuk melihat situasi ini supaya apps yang banyak ini masih bisa terintegrasi sama-sama lain gitu. Dan bagaimana pemerintah bisa mendapatkan manfaat juga dari keberadaan aplikasi ini karena trennya kan sudah ke revolusi 4.0 pada waktu itu. Jadi belum ada konteks pandemi. Nah, yang menarik adalah ketika pemerintah waktu itu respon pemerintah memang masih banyak kebutuhan yang lain kan? Iya. Nanti dulu deh ya. Masih banyak kebutuhan yang lain, kita nggak kepegang nih kalau yang khusus ini begitu. Paling kita waktu itu saya sampaikan ada di editorialnya lah yang kita membantu ya. Tapi ya memang lagi-lagi karena kita kan sedang di masa transisi ya dari kita yang burger, kemudian di tingkat masyarakat juga yang paling kaya ada masyarakat bangsa kita itu sudah dalam transisi begitu. Jadi soal kita kan memang kritisnya seperti itu luar. Nah kemudian pandemi itu terjadi. Pandemi ini terlepas dari persoalan besar yang kita hadapi yang menyebabkan banyak kesulitan dan ada dengan beban yang sangat berat. Tetapi di sisi lain juga memaksa kita bahkan di dunia untuk siap nggak siap yang masuk ke dalam dunia karena dari pertama kalau sosial kebijakan sudah dispensing kemudian semua interaksi itu dibuat kontakless gitu ya. Nah ini dalam waktu yang sangat pendek ini ternyata kemudian aplikasi di luar ya pemerintah itu Kementerian Kesehatan itu mengembangkan aplikasi dan aplikasi itu ternyata ada data juga dari orang itu berubah lagi. Sehingga saya boleh mengatakan kayak ada disaster begitu. Health dan sebagainya. Ya, seperti yang diberitakan dari tadi, untuk data yang ada di masing-masing itu ternyata tidak sesuai oleh. Jadi data di lingkungan satu-satunya yang lain itu ada data yang sama. Jadi itu nggak bisa dibaca oleh yang lain. Jadi harus disebut dengan ini saya ada yang lain kalau otomatis apa itu menggunakan dari informasi yang tidak sesuai apa aja tidak baik tidak ada tapi ini mau ngomong soal nah menarik sebetulnya tentang soal tentang tadi yang membaca apa kejadian ini biasa wise apa tidak bisa mengelola sejak pandemi di awal pandemi itu kan juga apa namanya membuat kawasan tertentu betul dan ini waktu itu juga kita kan mendorong aplikasi ini kami mendorongnya awalnya ada yang mampu juga memastikan orang dari awal dari mana ya kemudian ada beberapa orang yang dikerjakan untuk atau itu walaupun juga overwhelm karena informasi awalnya respon itu di awalnya itu ya memang masih begitu baik kemudian ada beberapa aplikasi lagi pertama kerjasama dengan asosiasi psikologi ya kemudian kita merespon kebutuhan hari karena ternyata 30
dan termasuk juga kemudian bagaimana khusus anak-anak di rumah kita kan nggak sama orang-orang ya. Nah ini sampai itu masih berjalan ini pengalaman ya dua yang saya dapat karena laporannya soal ibu saya ini dalam ruang yang format yang masuk dengan sampai 300 kali ini yang masuk 119 ya Bu Rian ya atau yang ya oke. Sekarang sudah berjalan karena biaya 119 itu karena hanya corona tapi juga masalah lawan data pembiayaan ini komunikasi psikologi kemudian ada vaksinasi juga ada jadi untuk apa itu bahkan sampai dengan catatan begitu dan kemudian saya ingat di 2 tahun pelaksanaan penerapan sebuah ini kita ada evaluasi kemudian di sana juga muncul jadi dari konsultasi kan konsultasinya virtual ya. Ini ternyata ada sekian persen kasus yang memang memerlukan konsultasi atau intervensi psikologi yang lebih intensif atau pengobatan rujukan ini tidak bisa diselesaikan jadi kebutuhan kita ada dan ini sama dengan yang disampaikan tadi bahwa kemudian apa jenis bahwa kemudian hasilnya akan seperti apa kecuali mereka bawa ini tapi tidak soft. Tetapi kan masalah dari teman-teman dari adik-adik ini Mbak Ibu ya. Jadi memang tidak berhenti di buru kenal kebijakan ya. Sejauh ini kan untuk telemedicine baru 1 ya Permenkes 20 ya 2019. Betul dan itu masih banyak kelemahan menurut saya. Nanti mungkin kalau kita perdalam lagi kita akan bahas ya menarik sebetulnya ngomongin soal Permenkes ini ya karena masih terbatas masih mengikat telemedicine itu dikaitkan dengan vaskes. Itu padahal faktanya yang terbanyak itu nggak seperti itu. Betul. Mungkin begitu dulu dari saya. Makasih Bu Brian. Nah tadi saya kira menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Brian itu menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah aware dari awal. Nah tapi kemudian karena situasi pandemi saya kira mungkin beberapa hal mungkin yang belum solve. Dan mungkin yang menarik mungkin skripsinya Sekar dan Rira itu sebelum ada kebijakan pemerintah yang 11 apps itu bersama-sama atau sudah? Yang waktu itu sudah ada layanan telemedicine isolasi mandiri atau sebelumnya? Sudah ada layanan itu ya. Jadi, nah ini mungkin yang terkait dengan ini mungkin kita bisa tanya ke Dr. Bimo nih. Selamat sore Dr. Bimo. Sore, udah jelas ya suara saya? Udah jelas nih, suaranya udah ganteng banget nih. Oke, siap. Mas Bimo, ada komentar nggak ini terkait dengan skripsinya adik-adik ini? Kira-kira dari sisi atau perspektif teman-teman industri atau pelaku startup, kira-kira catatan apa yang menarik yang didapat dari pengalaman teman-teman riset kemarin itu? Ya, selamat sore, terima kasih untuk kesempatannya Pak Anies. Saya jadi lupa, jadi karena manisnya doang yang saya ingin. Anies dan Aryani. Aryani. Ini juga teman-teman koas ya sekarang ya mahasiswa Perkelik kan sudah berlalu. Jadi memang masa-masa Perkelik itu masa-masa paling gak ada kerjaan ya. Oh bilang gitu ya besok minggu depan kita udah koas kan? Jadi kan kita belajar kerja 36 jam kan di koas gitu ya. Kalau di Perkelik tuh masih selalu ada waktu untuk tidur siang gitu ya, masih selalu ada waktu untuk gangguin kenalan baru yang dari email ya sampai ketemu. Itulah saya sama Pak Anies dulu masih gitu ya. Jadi memang saat ini sih kalau saya melihat dari kacamata Asosiasi Healthtech Indonesia, kita sendiri sekarang ada lebih dari 120 member startup dengan 7 kategori yang range-nya itu mulai dari ya ada telekonsultasi, tapi yang terbesar itu justru di sistem informasi yang memberikan layanan
apa namanya software as a service ataupun yang cloud based ke rumah sakit dan klinik, kemudian ke arah on demand healthcare, layanan-layanan ke lokasi yang sekarang kemarin di awal-awal pandemi itu semakin booming ya, layanan home care, drive thru segala macam, sampai kepada kategori yang e-learning, AI and IoT ya, itu yang sangat-sangat banyak. Nah, kalau memahami apa namanya terkait dengan penelitian dari mHealth application terkait dengan telemedicine segala macam, saya rasa memang banyak aspek yang kita perlu perdalam. Jadi riset ini bisa mendorong atau memancing ya riset-riset berikutnya tentang keberdayagunaan dari metode telekonsultasi tadi. Nah, kita perlu melihat, saya setuju terkait dengan continuum of care. Dan sebenarnya cukup banyak penggunaan dari aplikasi mHealth itu yang bisa kita pakai untuk misalnya coordination of care. Sekarang itu masih agak tabu ya, karena ego sektoral dan segala macam. Jadi itu coordination of care. Jadi tadi itu masuk proyek rujukan. Tapi sesuai dengan blueprint yang sudah dikeluarkan oleh Kemenkes, saya rasa aim-nya adalah semua kepada interoperabilitas. Saya rasa integrasi bukan term yang tepat, tapi interoperabilitas. Ya, jadi kalau integrasi itu kan semuanya dikumpulin jadi satu. Susah apakah kayaknya memang, itu ya Pak Bimo ya? Iya, betul. Apakah memang kita mau taruh semuanya jadi satu? Satu, I mean kalau orang katanya don't put all your eggs in a basket kan. Jadi bayangin 270 juta data manusia Indonesia semua tumpuk jadi satu ya kan. Nah, gimana caranya? Misalnya tetaplah rumah sakit, klinik itu memang punya IMR. Justru kan ini juga diskusi sama Pak Anies tentang IMR biasanya. Nah, ini gimana kita bisa nyambung ini? Saya setuju banget gimana caranya telemedicine bisa nyambung dengan klinik, bisa dengan rumah sakit, sehingga seluruh IMR, mungkin kita ngomongnya personal health record ya, kalau di karena ini betul PHR-nya itu ya memang milik dari usernya, bukan harus pasien. Saya rasa kita terminologinya bukan pasien lagi tapi user. Jadi semoga segera keluar juga ya Kemenkes tentang IMR yang baru. Makasih Mas Bimo. Nah Mas Bimo tadi menyebutkan bahwa yang penting sekarang adalah interoperabilitas. Artinya apakah Dr. Bimo juga dari perspektif Asosiasi Healthtech ini memperkirakan bahwa ke depan anggota Healthtech juga akan terus bertambah? Meskipun ada orang juga sudah, wah ini aplikasi terlalu banyak, aplikasi sini banyak, aplikasi ini ada. Apakah ke depan inovasi-inovasi tersebut juga akan terus berkembang semakin banyak? Atau nanti ada beberapa perspektif yang mengatakan mungkin suatu saat ada beberapa yang merger gitu. Ke depan akan seperti apa, Dr. Bimo? Mungkin kalau kita melihat saat ini yang secara historical itu kan sudah ada kan terkait dengan e-commerce ya. E-commerce juga kita bisa lihat sudah sampai ke gelombang keempat saat ini. Ini nggak ngomongin pandemi ya, masalah gelombang ya. Nah ini memang sudah mulai ke arah konsolidasi lah istilahnya. Tapi kalau di kesehatan yang menarik adalah satu, cakupan kesehatan kita saja masih butuh banyak dibantu. Kalau saya ngobrol sama Dr. Brian biasanya gimana nih? Yang nggak di kota ya, yang agak minggir sedikit tapi masih dapat koneksi internet gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak hal-hal spesifik yang masih bisa dikembangkan. Bukan berarti untuk setiap satu masalah harus ada satu aplikasi. Itulah pentingnya kita tadi interoperabilitas. Jadi selama memang kita bisa mengkomunikasikan data utama milik user itu, kemudian misalnya saya punya isu, misalnya katakanlah obesitas misalnya, ya kan, punya isu itu harus ngomong sama nutrisinya, harus tentang olahraganya, itu kan bisa pakai beberapa aplikasi dan dengan beberapa pakar. Kan? Nah ini gimana caranya bisa nyambung satu sama lain seperti itu. Menurut saya itu yang sangat penting. Jadi aplikasinya ada banyak berkembang, inovasi, kreatif, silakan. Tapi kita punya satu framework di mana ini semua bisa bermanfaat. Makasih Mas Bimo. Dr. Brian, apakah masih di sini? Pasti gimana? Dr. Brian, ini menarik nih, satu lagi yang tadi terkait dengan interoperabilitas. Tadi Dr. Bimo itu menyebutkan bahwa silakan inovasi berkembang, kebutuhan juga banyak, di Indonesia juga beragam, ada yang sudah 5G tapi juga hanya bisa mengakses yang 2G
2G saja juga keberatan misalnya. Jadi SMS juga kadang-kadang nyampe, kadang enggak misalnya. Contohnya kayak gitu. Nah, apakah artinya bahwa pemerintah juga mempertimbangkan itu semua? Daerah dengan akses digital yang kuat dengan daerah yang masih terbatas itu sama-sama akan disupport oleh pemerintah maupun mungkin kerjasama pemerintah dan swasta agar nanti sama-sama mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang juga inklusif. Ya, nah ini menarik ya, makanya itu salah satu keunikannya Indonesia. Tadi saya sampaikan bahwa gap kesenjangan disparitas di Indonesia itu masih besar begitu ya antara kota dengan desa, antara wilayah barat dengan wilayah timur begitu. Dan luar biasa itu uniknya kita. Nah, sehingga memang apapun program yang kita jalankan, kita harus mempertimbangkan keanekaragaman itu. Sehingga saya misalnya situasi sekarang ini kita memang membutuhkan semuanya serba digital. Tetapi kita harus pertimbangkan ada wilayah yang memang tidak siap untuk itu. Sehingga manual itu tetap harus dilakukan. Nah, ini harus menjadi kebijaksanaan karena perkembangan seperti ini ada salah satu contoh ya, sebuah pilot project juga menggunakan apps dilakukan di salah satu kabupaten masih di Indonesia bagian barat begitu, kemudian dijalankan, dilatih dan seterusnya, dan kemudian setelah diuji coba 1 tahun berjalan, evaluasinya adalah lagi-lagi soal misalnya internetnya yang naik turun atau misalnya tergantung angin bertiup begitu ya signalnya, orang yang nggak bisa kalau ada error. Yang paling sering juga kalau ada error kemudian nggak tahu harus bagaimana. Itu ternyata muncul. Akhirnya kesimpulannya selalu saya perhatikan selalu sama. Manual tetap perlu. Nah, yang jadi masalah adalah ini kita agak melebar kemudian ya, tidak hanya soal telehealth jadinya. Sehingga yang ada adalah kemudian yang tadinya penggunaan elektronik ini, teknologi informasi ini adalah untuk supaya layanan lebih cepat, supaya paperless, supaya lebih efektif, begitu kan. Kemudian kualitas layanan juga semakin meningkat. Yang ada malah menjadi double work. Dua-duanya harus dikerjakan. Nah, ini mitigasi ini harus kita pertimbangkan. Nah, sekali lagi, kemudian kalau berbicara tentang arah pembangunan ke depan, kalau dari Bapak Presiden kan memang salah satu arahan beliau yang kemudian menjadi pedoman kita semua juga dan bagian dari janji Presiden itu adalah digitalisasi, karena ada istilahnya desa digital gitu ya, DEDI begitu. Nah, ini juga sudah di banyak desa ini sudah mulai menjadi program kemudian juga didukung oleh kementerian teknis yang terkait. Tapi lagi-lagi desa kita itu kan puluhan ribu ya yang masuk ke DEDI. 80.000 kali ya? Dengan kelurahan mungkin sampai 80.000 ya. Kalau desanya saja itu sekitar 70 sekian ribu. Tapi yang masuk ke desa digital itu cuma ratusan bilangannya, begitu. Jadi even saya nggak 1000 mungkin belum nyampe ya. Yang disebut oleh pemerintah pusat ya, mungkin ada inisiatif daerah. Jadi infrastruktur Mas Anies, menurut saya juga infrastruktur lokal begitu setempat itu juga bagian yang tidak bisa dilupakan. Jadi tidak sekedar masalah apps-nya saja ya, infrastrukturnya juga harus mendukung. Begitu. Masih menjadi PR besar bagi pemerintah kita ya. Tadi Dr. Brian menyampaikan saat ini masih dua-duanya manual dan digital. Tapi seperti tadi amanah Presiden, Presiden mengarahkan ke semua digitalisasi DEDI. Menarik juga ya DEDI ya, desa digital. DEDI ya, desa digital. Oke, DEDI ini tentunya pemerintah akan berupaya terus menggapai semua yang tadi 70.000 desa tadi menjadi DEDI semua ya, Dr. Brian ya. Kalau DEDI itu hadir di bubur kental manis jadi sugar daddy nggak? Aduh, mungkin saja ya. Wah, itu topik berikutnya. Oke, baiklah. Mas Anies boleh nggak saya menambahkan? Silakan Bu Brian. Menarik tadi kita ngomongin soal interoperabilitas. Ini saya tuh ya, sejujurnya nih, pertama kali dengar istilah interoperabilitas itu juga dari Mas Bimo nih. Itu saya panggil, saya ingat saya panggil Mas Bimo ke kantor staf Presiden, kita diskusi ya Mas Bim ya, itu sebelum pandemi. Pusing saya dengar, saya gini, ini dokter kok ngomongnya udah nggak ada yang keluar. Puyeng saya, ditambah ada generation gap juga kita ya.
begitu. Nah, apa namanya, waktu itu sebetulnya sudah ditengarai ya masalah kendala dengan kebutuhan untuk interoperable ini. Nah, tampaknya memang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi nggak bisa tuh data sekedar diintegrasikan, karena ternyata untuk interoperable ini harus didesain sejak awal ya Mas Bim ya. Sejak awal itu sudah disiapkan. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri tiba-tiba kayak orang kawinan gitu, terakhir dipasangkan. Ternyata dicomblangin aja gitu ya Dr. Brian ya. Betul, betul. And it's happen walaupun kita sudah mitigasi, itu terjadi. Jadi ketika sekarang yang saya bilang tadi ada disaster mobile apps e-health ya, itu kemudian dan kebutuhan untuk interoperable itu muncul, ini nggak bisa digabungkan gitu loh, karena dari awal settingannya udah nggak settingan untuk bisa interoperable. Betul begitu. Jadi ini menjadi catatan penting juga ya buat kita. Kalau ke depan tadi saya sampaikan kita nggak bisa menolak kemajuan ya. Ini dunia ini mengarah ke sana. Apalagi sebentar lagi kita masuk smart society loh. Ya, jadi udah serba artificial intelligence. Mungkin nanti dokter juga semua tempat tuh ada dokter ya, dokternya cukup saja sudah robot-robot gitu di daerah-daerah yang terpencil ini untuk mengerjakan surgery dan seterusnya. Kapan-kapan kita ini kalau AI itu dok yang cocok sebenarnya jadi stetoskop baru. Diskusi khusus Pak Jadi betul. Jadi saya kira nanti berikutnya kita bicara tentang robot, bicara tentang macam-macam itu interoperability itu juga saya kira bisa masuk. Nah ini tadi tentang disaster itu saya ada tebak-tebakan untuk Mbak Aryani. Bantuin. Atau ini boleh ya. Kalau aplikasi bahasa Inggrisnya apa? Sekarang term yang apa? Apps. Apa? Aplikasi itu tunggal. Aplikasi tunggal. App. Iya. Oke. Kalau banyak aplikasi, apps. Ya. Kalau bahasa Jawanya banyak aplikasi? Apa ya? Disaster, apes. Nah, jadi makanya harus ada interoperability gitu, Jadi kalau terlalu banyak aplikasi tidak nyambung satu sama lain jadi apes. Nah, ini yang jadi saya kira studinya teman-teman ini moga-moga akan membuka wacana baru ya, bagaimana agar aplikasi saling tersambung satu sama lain. Luar biasa ya, skripsi zaman sekarang itu sampai ditanggapi sama kantor staf presiden. KSP Iri saya. Biasa. Iri saya, waduh luar biasa nih, untuk tangan untuk skandal ini. Walaupun tadi Dr. Brian menyampaikan masih perlu ada studi-studi lanjutan tentunya, tapi at least skripsinya adik-adik ini udah sampai loh beritanya ke KSP ya, luar biasa. Terakhir mungkin pertanyaan Pak Anies untuk Sekar dan Rira, kan kalian udah berhasil nih skripsinya dikomentari dari KSP ya. Harapan kalian yang punya skripsi beda apa setelah ini? Mungkin kalau dari saya bisa tadi kan aplikasi banyak banget nih di Indonesia. Mungkin bisa diterapkan juga di aplikasi-aplikasi lain. Terus aplikasi kesehatan jenisnya banyak, nggak cuma bahas COVID-19 ya, ada kesehatan banyak di Indonesia, entah itu communicable disease. Mungkin bisa mengarah ke sana. Dilihat juga di Indonesia kan prevalensi communicable disease dan NCD-nya juga cukup tinggi. Mungkin kedepannya juga bisa membahas tadi terkait regulasi, berkaitan juga dengan regulasi. Benar tadi yang Dr. Brian sudah sampaikan, semua tuh memang harusnya dari awal gitu kan, idealnya seperti itu. Nah, kalau dari awal kita berarti bahas lagi terkait regulasinya, bagaimana telemedicine tadi yang memang dari Permenkes kita lihat masih terpusat di Vaskes ya, belum develop dan belum langsung ke masyarakat seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bisa dibahas lebih lanjut mengenai regulasi dan tadi poin-poin yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari Rira? Mungkin dari saya hampir mirip Bu sebenarnya. Tapi kalau misalnya kemarin kan kita fokusnya ke COVID-19 ya. Kayak seakan-akan kita lupa bahwa ternyata masih banyak penyakit lainnya yang memiliki prevalensi tinggi di Indonesia. Jadi yang kemarin yang kami ketemukan itu kan juga setiap aplikasi itu hampir semuanya punya simptom checker untuk penyakit-penyakit kronis seperti itu. Jadi mungkin untuk kedepannya bisa dikembangkan karena kan untuk penyakit kronis ini kan memang butuh continuum of healthcare terus gitu ya Bu ya. Jadi mungkin kedepannya bisa mengalihkan sedikit dari COVID-19 ke penyakit lainnya yang masih ada. Pastinya PR.
di Indonesia kita. Oke. So luar biasa ya. Itu bikin saya separuh kenyang. Selamat ya Pak Anies. Ya, ini selamat Mbak Aryani. Bimbingannya. Selamat nih penelitiannya. Oke, terima kasih banyak Sekar dan Rira. Sampai jumpa lagi. Wah, terima kasih sudah datang di acara ini ya. Wah, ini kita senang sekali tamu perdana. Iya, tamu perdana. Sukses ya. Besok boleh datang lagi ya. Kita bisa bersama. Oke. Ya, terima kasih banyak dari Monggo.